Previously on The Strain. Let's finish this. Straight up and attack! Go find him, Professor! You too, Doc! Come on, let's go. I got you, Zach. Come on. Miss Wallace. Yeah, try it, Ozho. Find me, Woodcarver. Kegagalan demi kegagalan terus berpihak pada si Abraham, tapi ia tidak pernah mengendorkan tali kolor untuk bisa membunuh si The Master, kembali mendatangi rumah singgah si Bolivar untuk mencari tahu kira-kira kemana mangkatnya si The Master. I'm right here. My name is Vaughn. Si Faun ini demen banget nyulik orang. Si Abraham pun dibawa ke tempat sama dan bertemu dengan Mang Agus. Jelas Mang Agus mengenal si Abraham sebagai tukang pegadaian karena mereka ternyata masih satu kampung. Tapi nanti dulu reuniannya si Abraham dibawa si Faun menemui para The Ancient, di mana si Abraham sendiri tidak kaget, cuma baru percaya aja. Ternyata buku kuno yang selama ini ia baca itu bukanlah sebuah dongeng. The ancients. I speak for them. Si Abraham semu olohok karena mereka bisa tahu kalau si Abraham hampir saja bisa mendapatkan si The Master, tapi itu katanya hal wajar karena setiap member The Ancient mereka terhubung satu sama lain. Cuma ada yang spesial dari The Ancient ketujuh alias si The Master, dia memiliki kekuatan untuk mengganggu pikiran atau bisa dibilang juga memutus hubungan dengan para member The Ancient lainnya. Tapi ketika kau berhasil melukainya, dia kehilangan kendali atas semua itu, dan disitulah para member The Ancient baru bisa melihat perjuanganmu melalui matanya. What do you want? Tujuannya sama seperti Mang Agus, cuma beda tugas aja. Tapi sebelum menyetujuinya, si Abraham mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, apakah mereka tahu bagaimana cara membunuh si The Master? Jelas itu rahasia perusahaan dan tidak akan pernah dibocorkan. Lantas si Abraham pun menolak, menganggap para The Ancient tidak berguna karena tidak bisa membantunya. Si Faun pun balik bertanya apa yang kau ketahui tentang buku kuno itu. Dijawab si Abraham, namun ada reaksi ngegibrig pada para The Ancient ketika si Abraham menyebut buku. The Oxydo Lumen. What do you know
of this book. Entah dari mana asalnya buku itu, namun menurut desas-desus, buku itu adalah wahyu ilahi sejauh yang diketahui si Abraham. Di sana tertulis tentang awal mula kebangkitan Strigoi alias vampir, juga sebagai kunci untuk mengalahkan The Master seketika para The Ancient pun kembali ngagali Brick. What are they saying? Jadi katanya mereka sedang diskusi apakah si Abraham ini masih layak hidup atau enggak. Itu semua karena si Abraham sudah tahu terlalu banyak. Si Abraham pun membalas kalau hidupnya sudah dia dedikasikan untuk memburu si The Master. Dia sudah siap mati dengan segala resikonya. Jadi jika memang ini sudah waktunya, maka silahkan bunuh saja aku. Tapi para The Ancient menawarkan kesepakatan baru. Si Abraham akan dibiarkan hidup tapi harus berjanji ketika berhasil menemukan si The Master, kau harus memberitahu kami. Fair enough. They're waking now. Please. They're gonna be hungry. The Ancient pun telah resmi bangkit, cuma katanya ada 7, 3 lagi kemana? Lah, kateuing atunya mungkin 3 lagi ada di tempat lain, sementara si The Master jiwanya masih sehat walafiat, cuma wadahnya saja yang sudah tidak mampu lagi bertahan. Maka dia pun memerintahkan si Thomas supaya melakukan persiapan untuk ganti skin dan balas dendam terhadap si Abraham CS. Tapi sebelum itu, suruh si Bolivar supaya ngambil peti dan tanahnya lalu bawakan aku anak-anak sebanyak mungkin. Beralih ke si Ep dan si Nora, mereka berdua kembali ke fasilitas CDC akan mengamankan tempat itu untuk melakukan penelitian vampire di sana. Singkat cerita, saat malam sudah poek banget, si Abraham baru kembali tapi dia merahasiakan pertemuannya dengan para The Ancient pada mereka semua. Dia berdalih hanya melakukan pelacakan The Master tapi hasilnya nihil. Cuma si Abraham minta bantuan si Vasily untuk menemaninya ke sebuah gudang. Ada beberapa barang cadangan yang mau dia ambil pada salah satu loker di sana. We leave first thing in the morning. Beralih ke sekolah luar biasa sesuai arahan si The Master, Stoneheart Group langsung bergerak mensponsori sekolah tersebut dengan dalih kota sudah tidak aman, maka sekolah akan dipindah keluar kota dan segala kebutuhan mereka sudah disiapkan Stoneheart Group. Gini nih, kalau kekuasaan disalahgunain, segala urusan lancar jaya. Dengan mudahnya si Thomas bisa mendapatkan anak-anak, bukan banyak lagi melainkan satu sekolah langsung dia borong. Is this the new school? Miss Sanger, your journey has indeed come to an end, but your adventure is just beginning. Keesokannya, saat mereka berdua sedang memikirkan cara membunuh virus vampire, lagi-lagi si Abraham datang minta bantuan mereka berdua juga untuk menemaninya ke gudang. Fellow New Yorkers, Sedangkan si Palmer menggandeng Pak Walcott, dia datang seolah-olah sebagai pahlawan kota, akan mengucurkan dana darurat, membuka jalur kredit terbuka untuk mengatasi krisis ekonomi. Hal itu membuat Pak Walcott termakan oleh si Palmer. Juga asisten barunya bernama Coco Marchand kagum dengan kebesaran hatinya yang sangat peduli terhadap kota dan masyarakat. Beralih ke tempat para vampir bersembunyi dari caangnya cahaya matahari, si Thomas datang membangunkan si Kelly dan berkata betapa beruntungnya kau karena The Master telah memilihmu, semua ingatan dan suaramu akan dikembalikan. Wah, apakah si Kelly akan menjadi seperti si Thomas, cenah gengs?
Mereka yang sudah sampai gudang, tapi tiba-tiba ada suara dalam salah satu loker yang ternyata sepasang suami istri tengah ngumpet dari kejaran para vampir. Lantas si Abraham pun kembali mencari loker miliknya yang ternyata tersimpan banyak senjata. Tapi yang dituju si Abraham sebenarnya notebook berisi beberapa penelitian tentang vampir. Katanya mau ditinjau ulang karena ada sebuah kesalahan. Tapi pada saat sudah selesai mengemas semua barang, tiba-tiba saja lampu malah lodar. Go to the truck! Just scratch. I'm fine. Saat akan dibunuh, si Ep mencegahnya. Mungkin pasangan ini akan dijadikan bahan penelitian, tapi kita kembalikan dulu pada si Kelly. Ternyata dia akan dijadikan ibu dan dianugerahi pengendali untuk mengendalikan para bocil tadi yang kini sudah berubah menjadi vampire. Si Ep membawa mereka berdua ke CDC, sedangkan si Abraham masih sibuk dengan risetnya, lalu memberitahu si Vasily, andai saja bisa menemukan buku Ochido Lumen, kita bisa lebih mudah mengalahkan si The Master, dan buku itu mengingatkannya akan masa lalu, di mana saat itu si Abraham masih menjadi seorang profesor di sebuah universitas, sedang membahas fosil tengkorak bahwa itu adalah bukti nyata kalau vampir itu ada, namun tiba-tiba didatangi oleh si Palmer, yang ternyata sudah cacat dari muda beserta asistennya si Reggie datang untuk mengutarakan kekagumannya, dan si Palmer juga percaya kalau vampire itu ada. Bak seperti satu frekuensi, si Palmer datang untuk menawarkan bantuan. Dia akan membiayai seluruh keperluan si Abraham dalam penelitiannya tentang vampir. Tawaran yang sangat menggiurkan, tapi si Abraham tolak karena dia tidak mau melibatkan seorang amatir ke dalam misi berbahaya. Namun itu dibantah si Palmer dengan mengatakan Joseph Sardu, dia tahu tongkatnya telah hilang, bahkan si Palmer sudah mendapatkan informasi di mana tongkat itu berada. Dari sinilah awal mula si Abraham mendapatkan tongkat Sardu dan mulai bekerja sama dengan si Palmer, yang mana si Abraham di sini belum sadar kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh si Palmer. Tujuan mereka memang sama, mencari buku Ochido Lumen, cuma beda fungsi. Si Abraham untuk mengalahkan si The Master, sedangkan si Palmer mengincar rahasia keabadian dalam buku tersebut. Suatu ketika, si Abraham mendapat petunjuk keberadaan buku Ochido Lumen, lantas mereka pun langsung terbang ke biara terpencil yang terletak di bawah pegunungan Alpen, Austria. Namun ketika sampai sangat sepi sunyi, hanya menemukan seorang anak yang sedang ngumpet ketakutan. Katanya semalam ada iblis ngamuk, tapi tidak tahu apakah ayahnya berhasil ngusir iblis itu apa enggak, karena tiba-tiba semua orang menghilang. Si Palmer pun bertanya tentang buku Ochido Lumen. Dia pun menjawab buku itu telah dibakar karena kepala biarawati berkata itu adalah buku terkutuk. Namun pada saat ditanya lokasi pembakaran, keburu ada teriakan. Lantas si Abraham pun pergi untuk mengeceknya. Di saat itulah si Thomas muncul. Dia menyebut nama lengkap si Palmer dan tahu tujuan si Palmer kalau yang dia inginkan tidaklah berada di sini, melainkan ada pada sang The Master. Dari sinilah berawal perjanjian iblis yang dilakukan oleh si Palmer dengan si The Master. Semua itu dia rahasiakan pada si Abraham, lalu mereka segera kembali ke New York, dan setelah itu si Abraham tidak pernah lagi bertemu dengan si Palmer. Jadi begitu
Tuh gengs, ceritanya si Abraham ini benar-benar tidak tahu kalau si Palmer telah melakukan perjanjian dengan si The Master. Dia baru tahu itu semua setelah si Abraham bertemu dengan si Felder. Sedangkan di sisi lain, si Bolivar sudah membawa peti si The Master, tinggal tanahnya doang. Katanya nyusul karena berat. Mr. and Mrs. McGeever, we need to talk. Kembali ke si Abe, dia tidak memberikan pilihan lain pada mereka berdua. Selain setuju untuk dijadikan bahan penelitian, mereka menerima juga karena menyayangi anak-anaknya yang tidak mau jadi korban dirinya ketika berubah menjadi vampir nanti. Keesokannya, pihak pemerintahan yang sedang kongres dihadiri Paul Walcott dan Justin Peraldo, anggota Dewan Kota Staten Island, dan beberapa pejabat lainnya termasuk hadiri juga manajer CDC. Jelas hasilnya kurang memihak pada si Justin karena gagasan si manajer CDC. Katanya para vampir tetaplah warga Imiriki dan pihak pemerintah tidak menganjurkan untuk membunuh warganya. Terdengar bodoh tapi mau gimana lagi, the power of Palmer. Lantas si Justin pun memutuskan mengambil alih penuh kota Staten Island dan akan mengatasi wabah ini dengan caranya sendiri. Sedangkan si Vasily dan si Felders, mereka berdua akan membersihkan area lingkungan tempat mereka tinggal supaya terbebas dari vampire. Grenades. I want you to get back and make a racket. Creatures of the night! Come and get it! Come on. Berhasil membersihkan satu sarang, otomatis pegelinu nyeri otot pun mulai terasa. Jadi untuk melemaskan otot-otot yang sudah tarargang, mereka berdua pun berenang bersama. Yeah, I think I could do that. Kembali ke si Abe yang sudah memulai penelitiannya. Jadi cara kerja virus vampir ini sangat kejam, mampu membunuh semua organ tubuh dalam waktu singkat, tapi juga bisa menjadi antibiotik yang sangat luar biasa karena mampu membunuh semua jenis penyakit. Nah, sedangkan yang sedang mereka berdua kembangkan ini akan mengubah vampir menjadi senjata biologis, membuat vampir yang bisa membunuh vampir. Tapi semua itu tidaklah mudah karena semua jenis serum yang telah dibuat mereka semuanya gagal, tidak berefek sama sekali. Sehingga mereka pun kini mulai frustasi, namun tanpa sengaja si Nora menemukan satu serum yang ketika dilakukan tes, serum tersebut berhasil karena mampu mengisolasi mikroba yang menghancurkan jaringan otak vampire. Let's grow up a batch and give it a try. Si Abraham juga mulai stres, dia tak kunjung menemukan petunjuk dari buku lamanya. Si Vasily yang baru kembali langsung menenangkan si Abraham yang lagi-lagi tanpa disengaja, si Vasily menjatuhkan selembar kertas yaitu gambar buku Ochido Lumen. Di sisi lain, si Palmer akan melakukan sebuah pidato untuk pembukaan pusat distribusi makanan barunya yang disebut Twin Towers. Jadi ketika masyarakat kekurangan makanan karena toko-toko sudah dijarah dan tidak ada lagi pasokan, si Palmer hadir dengan Twin Tower-nya. Yang mana menara itu adalah milik kita bersama karena New York ini adalah keluarga, semuanya kita berkeluarga. Yang padahal tujuan aslinya adalah supaya warga New York tidak ada yang meninggalkan kota. Saat semua mengucapkan selamat, hadir juga si Abraham ke sana. Puluhan tahun tidak bertemu, tapi si Abraham juga tidak kaget melihat si Palmer sehat bahkan sembuh dari pengkornya. Tujuan si Abraham hanya ingin tahu reaksi si Palmer ketika dirinya menyebut buku Ochido Lumen. Terlihat nampak panik, semu-semu ketakutan, yang artinya dia sadar buku itu akan menjadi ancaman, menandakan buku itu tidak ada di tangan si Palmer dan si Abraham masih memiliki kesempatan untuk bisa menemukannya lebih dulu. Don't let him leave the facility.
Singkat waktu, malam pun poek si Kelly kembali ke rumahnya untuk mengambil baju si Jets. Bagaikan anjing bulldog, dia memerintahkan semua bocil vampir kematian untuk mencari si Jets bermodalkan bau badannya. Si Bolivar yang sedang membawa tanah ke pergok Paladusing, andai saja bawa amplop mungkin semuanya beres tanpa harus bereport lebih. It's full of dirt. Serum memang berhasil membunuh vampir, tapi itu terlalu cepat sehingga tidak ada waktu baginya untuk menyebarkan serum tersebut ke vampir lain. Sedangkan si Abraham, entah apa yang dia lakukan, memburu vampir hanya untuk mengambil cacing-cacingnya saja. Mang Agus mulai di-training, diajarkan cara menghadapi dan membunuh vampir tanpa senjata karena kita akan menyusup ke gedung Stoneheart Group. Why you got me running around here like an asshole? We're gonna kidnap Eldridge Palmer. Rupanya kenapa si Abraham masih jag-jag saat usianya menginjak 90 tahun? Ternyata si Abraham mengkonsumsi cacing vampir yang membuatnya selalu sehat. Terlihat juga si Ep dan si Nora yang baru pulang ke rumah. Keesokannya, si Nora yang sudah nyiapin sarapan dan kopi, tapi si Abraham tak kunjung menjawab melihat dia terkapar. Lantas si Nora pun mendobrak pintu. Andai saja si Nora telat datang, mungkin si Abraham sudah ketiwasan. Tapi si Abraham di sini berdalih kalau matanya sudah tua ditambah kurang istirahat dan tidak mau menjawab ketika ditanya apa isi pipet itu. Si Reggie yang sudah pensiun kini nyebrang ke Staten Island. Pemeriksaan di sana sangat ketat sekali karena Staten Island adalah kota bebas vampir. Si Reggie datang ke sana katanya mau menemui sang kakak bernama Curtis, merupakan seorang pemadam kebakaran yang ternyata si Reggie pernah diperingati kakaknya supaya tidak bekerja pada si Palmer, namun baru dia sadari sekarang. Mr. Eichhorst. Seperti biasa, jika mereka datang si asisten pasti disuruh keluar dulu. Pasca kejadian kemarin si The Master katanya khawatir dengan keselamatan si Palmer. Jelas si Palmer sangat berharga, maka dari itu dia ngutus si Bolivar untuk menjaganya. Sempat ditolak karena si Palmer sudah agak bete juga karena si The Master tak kunjung memberinya immortality. Tapi si Bolivar yang taat, dia juga tidak mau pergi kalau bukan si The Master yang memerintahnya. Very well. Si Justin melakukan pidato menyatakan Staten Island adalah kota bebas wabah. Jadi sebagai simbolik kalau kota Staten Island tidak ada toleransi terhadap vampir, Bu Dewan memajang vampir yang sudah dipenggal di pintu masuk kota. Kembali ke si Abraham, terlihat seger banget, tapi si Nora masih penasaran memaksa si Abraham supaya jujur. Si Abraham pun memberi syarat supaya si Nora tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Setelah berjanji, si Abraham pun mengungkapkan kalau dia mengkonsumsi cacing vampir dengan cara mengekstrak sari-sarinya demi menjaga kesehatan si Abraham. Jelas ini semua dia lakukan demi bisa terus memburu si The Master. Thank you for telling me. Si Palmer mengizinkan si Bolivar, tapi si Palmer tidak mau si Bolivar terus ngajugruk di ruangan pribadinya. Lantas dia pun keluar, tapi katanya tidak akan jauh-jauh dan akan terus mengawasi. Si Koko jelas tidak tahu siapa mereka, tapi di sini dia mengutarakan ketidaksukaannya pada mereka berdua karena terlihat seperti bukan orang baik. Hal itu dibenarkan si Palmer, tapi si Palmer berkata kalem saja, jangan panik karena si Palmer bisa menangani mereka berdua. Hey, everything okay?
Melanjutkan penelitian, kali ini si Abe mencoba mengurangi dosis. Hasilnya berjam-jam sudah berlalu dan si bapak vampir ini juga masih hidup. Artinya mereka berhasil. Tinggal uji lapangan yang akan dilakukan malam ini. Tapi scene kita alihkan dulu ke Mang Agus yang berpura-pura sebagai maintenance sleep. Identitasnya yang jelas membuat keamanan percaya, tapi dalam pengawasan penuh. They're too busy dealing with all this shit, you know? We got an outside contractor. Let's keep eyes on him. Hey, hold on real quick. I gotta check a few things here first, if that's all right with you. Hilangnya Mang Agus dari radar pengawas membuat kode darurat diaktifkan sehingga si Palmer punya waktu untuk bersembunyi, dan ternyata ketakutannya akan dikhianati si Thomas dan si The Master. Si Palmer sudah melengkapi ruangan pribadinya dengan sinar UV. Jelas si Palmer tahu kalau mereka itu adalah vampir. UV light! We need you! Get out! Hey, what are you talking about? Come on! Wah, modar semua, gengs. Apakah para The Ancient punya cadangannya? Si Abe mulai menguji senjata biologis vampir dengan cara melepaskannya di saat menjelang pagi, maka secara otomatis insting perkenyotannya mengatakan kalau dia harus segera pergi ke sarang terdekat. Now he infects the others by direct contact. And then we wait for sundown. Duh, Mang Agus jadi gak jelas nih nasibnya. Mampir ke restoran seafood karena perih beteng. Di sana sempat diragukan oleh tukang cuci piring bernama Silver Angel. Tapi untungnya Mang Agus masih memiliki uang, jadinya bisa makan di sana. Sementara si Velders yang masih menyimpan dendam pada si Palmer bertanya, kata si Vasily, kau sangat mengenal dia? Dijawab iya, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya karena dia dijaga sangat ketat. Si Vasily juga mengatakan katanya saat kau menemui dia tidak ada si Reggie di sampingnya. Itu juga benar, si Velders pun teringat ketika si Palmer memerintahkan si Reggie untuk membunuhnya. Sewaktu pergi ke sana dengan si Vasily, tapi dia tidak melakukannya, malah melepaskan kami berdua. Mungkin si Reggie sudah keluar dari sana dengan alasan sama sewaktu melepaskan kami. Dan kini dia menghilang, tapi si Velders sudah menelusuri identitas si Reggie. Dia memiliki alamat rumah lain, merupakan rumah kakaknya yang bekerja sebagai pemadam kebakaran di Staten Island. I think you may be onto something. Let's go. Please have your state issued identification. It's bloody medieval. Mereka berdua pun langsung OTW, cuma kita alihkan lagi ke Mang Agus yang memutuskan kembali ke rumahnya. Ternyata mamahnya masih ada di sana, sempat nyerang, tapi setelah itu kepampirannya diambil alih oleh si The Master hanya untuk ngece Mang Agus karena telah gagal menculik si Palmer. Cuma si The Master di sini sangat menghargai jasa Mang Agus, tapi dibantah Mang Agus kalau dia tidak bekerja pada para The Ancient ataupun elu. Semua itu dia lakukan buat dirinya sendiri lalu pergi dari sana.
Si Ep dan si Nora yang baru kembali ke rumah diperingati si Nora supaya si Ep hari ini fokus ke si Jets karena bagaimanapun si Ep belakangan ini terlalu sibuk sampai lupa pada si Jets. Jadi si Ep pun ngajak si Jets untuk bermain baseball sedangkan si Vasily dia lagi bersiap untuk pemburuannya lagi melihat berita dan itu adalah si Justin berhasil mengamankan Staten Island. Kini si Justin akan memperluas daerah bebas vampir menuju ke kota Red Hook mendapat pujian dari si Vasily karena dia pintar dan pemberani, lain dengan si Ep yang sudah sampai di pusat latihan baseball terdekat dan itu ternyata malah mengingatkan si Jets kepada mendiang ibunya. Crush it, Mom. Si Palmer mengundang para elit global pemimpin keuangan top dunia untuk memulihkan stabilitas keuangan New York yang padahal lagi-lagi itu adalah tipu Kang Emus menjebak mereka semua untuk menjatuhkan pasar keuangan global. Now, if you'll excuse me, I'll let you get to the work at hand. In order to prevent a run on... Makin edan ya si Palmer. Di sisi lain si Reggie yang disuruh datang ke kantor damkar, ternyata di sana sudah ada si Abraham. Si Reggie kenal dengan si Pelders tapi tidak dengan si Abraham karena yang jadi asisten si Palmer kala itu ternyata adalah ayahnya. Si Curtis yang sudah tahu kebusukan si Palmer mendukung si Reggie untuk membantu mereka berdua, tapi sayangnya dia tolak karena baginya dengan keluar dari Stoneheart Group saja itu sudah cukup. Namun sebelum pergi si Abraham memberikan kartu namanya, siapa tahu si Reggie berubah pikiran. We should have been here an hour ago. Si Ep kembali mendatangi sarang untuk melihat hasil kerja senjata biologisnya. Alih-alih menemukan para vampir malah lodar. Mereka semua faktanya sudah berkeliaran menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sempat terjadi perdebatan antara si Ep yang menginginkan untuk mencari vampir penelitiannya yang dianggap tidak efektif karena di luaran sana bukan hanya 1 atau 2 vampir saja. Jadi si Vasily lebih memilih untuk menghentikan imigrasi vampir dengan cara meruntuhkan terowongan. Si Nora menyarankan supaya kita kembali karena apa yang mau diharapkan dari 2 kali percobaan, tapi faktanya mereka menemukan si bahan uji coba sedang Lungse, Puyeng, Mules bercampur jadi satu. Itu artinya eksperimen mereka berhasil, terbukti ada vampir di dekatnya yang ketiwasan akibat terkontaminasi. He's infected. Look out! Ya, faktanya hal itu rupanya diketahui oleh si The Master. Jadi dia mengorbankan segelintir vampir yang sudah tervaksinasi sebelum memakan korban vampir yang lebih banyak lagi. It works. Terowongan mana yang tidak dikenali si Vasily tapi dia kepergok petugas stasiun. Meskipun sudah menjelaskannya tapi pengetahuan mereka akan vampir masih minim. Jadinya si Vasily dianggap telah melakukan tindak kriminal. Sementara itu di sisi lain bocil-bocil vampir kematian berhasil sampai ke tempat perlatihan baseball yang sempat disinggahi si Jetstea. Zack is near. We need to go. Evacuation! Relax. Clearing the last one now. Di Red Hook, si Justin sudah mengerahkan aparat untuk membersihkan kota tersebut. Di sana ada beberapa bocil vampir kematian yang sempat ngenyot salah satu polisi. Perubahan secara khusus yang dilakukan si The Master membuat bocil vampir kematian memiliki kemampuan ekstra. Dia sangat cepat, lincah, dan bisa berjalan di dinding. Jesus, they're fast. Jadinya mereka memilih mundur dan memeriksa semua orang penghuni gedung.
Keesokannya si Abraham menemui si Alonso. Dia tahu si Alonso katanya dari beberapa rekan bisnisnya. Karena aku juga sama sepertimu, seorang penjual dan pembeli barang, hanya saja dalam skala kecil. Kedatangannya kali ini untuk membeli, tapi bukan M4, AK-47 ataupun AWM, melainkan buku prasejarah bernama Ocidolumen. Karena si Abraham tahu si Alonso juga ada main dengan barang antik dan si Abraham siap membayar berapapun. Entah benda pusaka apa, yang jelas si Alonso sampai olohok. Mereka pun sepakat untuk menukarnya dengan buku. Katanya, aku gak tahu buku apa itu, tapi si Alonso ada beberapa buku tua di gudang, cari saja sendiri. Beralih ke si Ep yang sedang bersiap akan pergi ke Washington untuk menemui teman lamanya berniat akan memproduksi masal vaksin. Namun si Nora tidak jadi ikut karena mendapat kabar si Vasily ditahan dan harus segera membebaskannya. Si Ep nyukur rambut, memalsukan identitas karena kalau pakai nama asli, jelas dia tidak akan bisa pergi ke Washington lalu berpamitan pada si Judge. Si Nora yang sudah sampai di sana ada si Justin yang sedang melayani para warga. Lalu si Nora menemuinya memperkenalkan diri sebagai dokter CDC, menawarkan kesepakatan si Nora bisa mendiagnosa yang terinfeksi tanpa harus mengkarantina mereka asalkan si Justin mau melakukan sesuatu untuknya, yaitu membebaskan si Vasily. Dan setelah bebas, mereka berdua pun menemui si komandan karena tahu pasti sedang memburu vampir untuk mengamankan Red Hawk. Memberitahu cara membunuh mereka yaitu menggunakan perak meski tidak seefektif sinar UV. Dia pun membalas kalau kami menembak kepala mereka dan itu juga bisa, tapi katanya tidak dengan bocil vampir kematian. Jelas si Vasily dan si Pelders tidak tahu dengan jenis vampir itu. Dia pun menambahkan kalau mereka itu si gesit irit, bisa memanjat apapun dan kami harus kembali ke sana untuk memburunya. But now I'm down 2 men. We'll get our stuff. Terlihat keadaan stasiun sangat ramai akibat lockdown. Semua tertahan tidak bisa bepergian. Namun si Ep yang memiliki identitas asli CDC cuma sedikit dimodif dengan mengganti nama, foto botaknya dan alamat menjadi Washington. Katanya dia mau pulang karena tugas di sini sudah selesai. Have a safe trip home. Thank you for your service. Saat berada dalam kereta, ternyata di sana ada mantan atasannya si manajer Barnes. Dia pun pergi ke gerbong lain untuk menghindari si Barnes. Sedangkan si Abraham, dia tidak menemukan buku Ocidolumen. Namun jika kau masih menginginkan barang ini, carikan aku buku itu dengan ciri-ciri memiliki sampul perak. Dan si Alonso sudah tahu kemana harus mencari buku itu. Berhasil memusnahkan seluruh vampir di gedung itu. Malam pun Poek si Abraham yang hendak pulang diikuti oleh seseorang yang ternyata itu si Regi. Dia memutuskan untuk membantu si Abraham. I'm ready to help. Kembali ke si Ep yang masih ucing-ucingan dengan si Barnes. Mau gimana pun si Barnes seperti sedang menyusuri setiap gerbong untuk melakukan pemeriksaan. Ngumpet di toilet pun percuma karena ujung-ujungnya ketahuan juga. Si Ep menjelaskan dia sudah memiliki cara untuk membunuh semua yang terinfeksi, jadi biarkan aku pergi. Mengiyakan, tapi si Ep tidak percaya. Lantas adu mekanik pun terjadi.
not gonna win it. Get the cops. Apakah si Barnes akan modar, geng? Singkat waktu dia pun sampai di Washington dan segera menuju ke rumah teman lamanya. Sementara itu di bandara New York, kedatangan pesawat tak dikenal dan melanggar batas wilayah udara terbatas New Jersey. Ditegur petugas, katanya ini darurat karena membawa orang sakit, tapi dianya sudah pergi. Akhirnya yang suka dijadikan thumbnail muncul juga. Apakah dia pengganti si Vaughn atau termasuk vampir jahat juga? Kating, artinya karena dia dijemput oleh seseorang. Si Ep yang sudah sampai, dia bernama Rob Bradley. To the point saja, si Ep langsung memperlihatkan foto vampir eksperimennya dan mengatakan kalau dia berhasil membuat senjata biologis, namun perlu disempurnakan, makanya si Ep butuh bantuan si Bradley untuk memanfaatkan aksesnya. Kita bermain politik lalu bawa ini ke DOD, tapi si Bradley keberatan karena ada protokol rumit bila kita bawa ke DOD. Cuma si Bradley tahu siapa orang tepat yang bisa membantu kita. Help a brother out. If you're hungry. Dan sekali, siapakah dia sebenarnya? Karena mampu JJS di bawah tariknya sinar matahari, beralih ke rumah, terlihat si Reggie yang sudah bergabung. Panic. Roberts. Orang yang dimaksud si Bradley, dia bernama Laig Thomas, bertanya pekerjaan si Ep yang ngaku bernama John kalau dirinya adalah mantan si DC. Lantas si Laig pun kembali bertanya, apakah kau sudah mendengar berita tentang si Barnes? Faktanya dia ketiwasan karena terjatuh dari kereta. Seketika muka si Ep pun berubah panik, mengundang kecurigaan pada temannya, namun tidak dia bahas saat ini, melainkan langsung membahas vaksin. Sungguh statistik yang mengejutkan. Si Ep pun dapat pujian betapa dahsyatnya vaksin ini karena bisa menjangkau radius 100 km dan akan menjadi terobosan baru. Si Laig permisi mau nelpon seseorang. Di saat itu si Ep yang akan menjelaskan soal si Barnes. Si Bradley tidak mau tahu dan jangan katakan apapun karena dia tidak mau terseret. Kabar baiknya si John dapat dukungan penuh dari Balai Kepala Penelitian. Si Reggie memberitahu apa yang dia ketahui tentang si Palmer, mulai dari beberapa properti penting miliknya. Dia menyewa arsitek dan kontraktor, menawarkan gaji 3 kali lipat hanya untuk merahasiakan proyek tersebut. Bahkan si Reggie saja tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan, karena setiap kali si Thomas datang, si Reggie suka disuruh keluar. Cuma setahu si Reggie, tim yang sedang membangun kawasan industri yang telah dia beli menggunakan tim yang sama saat membangun Stoneheart Group. Apapun rencananya, pasti itu adalah hal buruk karena si Palmer sangat percaya perjanjiannya dengan si The Master akan membawanya pada keabadian menjadi salah satu petinggi Strigoi, atau lebih tepatnya mitra sang The Master. Sedangkan Mang Agus ceritanya akhir-akhir ini sering makan di situ, membuat anak si pemilik resto bernama Raya mulai akacum-cum. Singkat waktu, malamnya si Ep merayakan kemajuan proyek yang sudah mendapat dukungan penuh. Sengaja ditinggal si Bradley, katanya dia ada urusan. Alhasil begitu dia mangkat, seleketep pun terjadi dan berakhir di ranjang. Singkat nya ceritanya sudah pagi lagi dan si Laig harus pergi menemui kepala peneliti. You're clear. Beralih ke si Nora yang masih melakukan tugasnya, membawa si Jets, katanya jenuh di rumah, tapi si Nora kemalaman untuk pulang. Meskipun diantar oleh polisi, itu tidak ngaruh karena yang menghadang mereka adalah si bocil vampir kematian. Jesus Christ! Shit! Go!
Untung telepon di sana masih berfungsi dan untuk memberi waktu pada mereka yang sedang OTW, terpaksa harus ucing sumput dulu. They're fast. What is that thing? Watch out! Wah, apes bet ya si Reggie baru juga bergabung, memang berhasil membunuh 2 bocil vampir, namun si Kelly-nya berhasil kabur. Yeah. I know what that means. Don't let me become one of them. There's no other choice. Mungkin ini yang dimaksud si Reggie, entah sedang membuat apa. Yang jelas si Palmer di sini kembali mengungkapkan kekecewaannya, merasa si The Master seperti mengabaikan atau menghindarinya, mempertegas kalau dia menjadi orang terkaya di dunia bukan karena kebodohan mendesak si Thomas supaya mempertemukannya dengan si The Master. For your sake, I shall tell him no such thing. Si Abe mendapat kabar baik dari si Leg. Badan penelitian akan mengusahakan secepat mungkin sekitar 72 jam untuk melakukan duplikasi. Yang terpenting saat ini produkmu lolos pemeriksaan dan kita akan segera mendapatkan firma. Si Abe pun tidak sabar untuk memberitahu si Bradley, namun nampaknya dia tidak ada di rumah. Tapi si Abe akhir-akhir ini jadi brutal, dikit-dikit ngencerit dengan dalih untuk merayakan. Tapi saat sampai di kamar, si Bradley sudah wafat yang ternyata... I'll call 911. No, don't. Lee, wait. Oh, shit. For you. Ternyata dia utusan Stoneheart Group, tapi si Leg juga harus wafat. Sedangkan si Thomas menemui si Bolivar, memberitahu kalau masa ganti skin The Master sudah tiba waktunya. Kau mendapat kehormatan karena telah diundang untuk menyaksikan transformasi. Si Thomas kepedean, dikira dirinya lah yang akan menjadi wadah baru, menerima seluruh kekuatan The Master. Tapi faktanya bukan sekedar undangan. Ternyata si Bolivar lah yang dipilih si The Master dan memberitahu si Thomas kalau ini hanya tubuh si Bolivar, jiwanya masih tetap aku, dan kau tidak aku pilih karena kau adalah anakku yang paling istimewa, selamanya kita akan bersama. City of New York. You should have stopped him 70 years ago, if not 7 centuries ago. You indulged him. You looked the other way for too long. I'm here now. I will stop him. But for my own reasons. And I need human hunters who can work during the day. Kita pun diperlihatkan kilas balik tentang beliau. Jadi dia itu sudah menjadi manusia setengah vampir, memang bawaan dari lahir, gak tahu siapa emak bapaknya. Yang jelas beliau bernama Quinlan, berusia ribuan tahun. Dimana saat itu pada zaman Romawi kuno, dia merupakan seorang gladiator yang paling ditakuti. Tidak pernah ada penantang yang mampu bertahan sampai 1 menit ketika bertarung dengannya.
Jadi ternyata permainan gladiator inilah yang telah menyelamatkan hidupnya dari penghakiman. Seorang senator yang terobsesi dengan kekuatan gelap bertanya kenapa kau tidak kabur padahal kau memiliki kekuatan dan kelincahan. Juga meskipun memiliki darah putih tapi kau kebal akan sinar matahari. Namun si Quinlan katanya ingin lebih mendalami tentang naluri sifat asli manusia dan si senator siap membantunya. I can offer you a complete education on the field of battle. Kembali ke masa kini, asaan teh makin kesini makin pada brutal, ngencrit melulu. Cuma kita skip aja, jadi ceritanya si Pelders mau ngambil barang-barangnya ke rumah, tapi anehnya pintu terkunci dari dalam yang ternyata di sana ada sahabat, lebih tepatnya pacar si Pelders. Si Nikki yang waktu itu kabur duluan Thea, ternyata dia masih hidup. Beralih ke Stoneheart Group, si Koko pasti akan disuruh keluar jika ada pembahasan yang berhubungan dengan kejahatan. Mendapat laporan tentang si Ep, kalau orangnya tidak berhasil membunuh dia, cuma rekannya sudah tewas semua. Dan senjata biologisnya juga sudah kami amankan, tapi itu saja tidak cukup. Karena selama dia masih hidup, maka dia akan membuat senjata ulang itu. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk membereskannya? Si Nikki dibawa ke rumah, jelas hal itu membuat si Vasily cembukur. Ditambah yang tadinya mereka bertiga akan pergi ke pabrik yang dimaksud si Reggie, si Pelders tidak jadi ikut karena si Nikki. Si Vasily pun tambah kecewa, jadinya yang pergi hanya berdua saja. Saat sampai pun si Vasily masih ngedumel tentang si Pelders. Diperingati si Abraham tidak ada alasan untuk membahas cicintaan di sini karena si Abraham punya insting yang sangat kuat tentang tempat ini. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. This is security officer. Wah, ternyata di sana ada si Quinlan juga yang sudah melakukan pergerakan, dan ternyata di pabrik inilah sang The Master bersarang karena di sana ada tanah keramat plus tempat merubah para bocil vampir kematian. They're coordinating. Let's do this! Come on, you little monkeys! Mr. Fat. Hello, Professor. Jadi bukan karena tembakan meleset ya gengs, emang karena bocil vampir kematian ini sangat cepat. Hanya si Quinlan yang mampu melawannya, dan faktanya si Quinlan ternyata membuntuti si Abraham. Itu karena The Unseen yang merekomendasikan si Abraham. Berterima kasih karena telah membawanya ke sini, karena si Quinlan bisa merasakan betul bau kelek si The Master di tempat ini, dan tak lupa memperkenalkan diri. My name is Quinlan. Si Quinlan ternyata sempat mendatangi kampung si Sardu beberapa bulan pasca dijadikan wadah baru, tapi terlambat karena si The Masternya sudah pergi. Hanya ada tongkat Sardu dan beberapa strigoi. Jadinya si Quinlan tahu betul dengan tongkat Sardu, lalu pergi untuk mencari si The Master. Si Abraham pun nyuruh si Vasily supaya menghancurkan tempat ini, sedangkan dianya akan nyusul si Quinlan. Beralih dulu ke rumah, si Ep ternyata memutuskan kembali karena memang di sana juga sudah buntu dan dirinya juga terluka akibat tembakan. Beruntung hanya mengenai bahu, cuma si Ep tidak menceritakan apapun pada si Nora. Dia hanya minta supaya si Ep menemui si Jetch karena semalam hampir saja diculik oleh si Kelly. Kembali ke si Vasily, dia membubarkan para pekerja dengan ancaman dinamit, sedangkan si Abraham menemukan peti plus jasad si Sardu.
What are you now? Si Quinlan ternyata sudah ditunggu oleh si The Master dan bertanya siapa orang itu, apakah dia anjing peliharaan barumu? Jangan ketawa, udah bau jigong, bau kelek, bau tanah pula. Si Vasily nyetel dinamit ke 1 menit, si Abraham juga tiba di sana. Jadi berimbang 2 versus 2, mari kita mulai duel ini. Tapi sebelum itu terungkap alasan personal si Quinlan sangat ingin membunuh si The Master, itu karena ibunya telah dibunuh. Dan kali ini aku juga akan membuatmu berteriak kesakitan seperti yang dulu aku lakukan pada ibumu. Dinamit si Vasily malah jadi buah si malakama, padahal ini kesempatan bagus karena si The Master belum pulih 100%, jadinya dia bisa kabur. Dan setelah ini ceritanya akan berbeda, karena si The Master pasti akan meningkatkan pertahanannya, minta si Abraham supaya tidak lagi ikut campur, serahkan semua urusan si The Master padaku. You alright? Come on, fast. Hey, you're never gonna guess what we saw today. Si Vasily yang tadinya bersemangat untuk menceritakan kejadian tadi, semua berubah ketika melihat si Nikki benar-benar cembukur. Lain lagi dengan si Palmer yang sedang menikmati dinginnya malam dengan secangkir minuman oleng. Mulai panas ya aki-aki rabig si Vasily yang sedang galau, tapi laki-laki tidak bercerita karena pria sejati bukan dia yang punya banyak wanita, melainkan dia yang menolak banyak wanita hanya demi wanita yang dicintai. Oke, si paling tidak bercerita. BTW, apa nih rencanamu setelah mengalami kegagalan di Washington? I'm going to kill Aldous Palmer. Nah, ini baru laki. Tapi di sisi lain si Kelly diajarin cara dandan, gengs. Ini mah bakal balik glowing, artinya bisa mempermudah untuk dapetin si Jets. Keesokannya mereka masih membicarakan si Palmer, menilik dari pengalaman saat si Vasily dan si Pelders masuk Stoneheart Group. Kesempatan satu-satunya si Ep untuk membunuh si Palmer adalah dari jarak jauh. AWM mungkin akan jadi solusi. Kebetulannya si Vasily kenal seseorang bernama Jimmy Woo. Temui dia di tempat perbaikan kapal di Erie Basin. Wah, kalau ya aki-aki, si Kokonya juga malah nyaman. Katanya belum pernah merasa senyaman ini. Pretty quiet this morning. Kita kembalikan ke si Ep yang sudah sampai di Erie Basin. Namun mereka berpapasan dengan orang yang seperti sedang buru-buru. Faktanya orang tadi ternyata habis ngebadok. Melihat darah berceceran, si Ep bertanya ada apa dan apakah kamu terluka? Namun dia berkata kami sudah tutup dan nyuruh si Ep supaya pergi. Tapi celetukan si Jets yang berkata kalau ayahku dokter, mereka pun dibawa masuk. Dan yang terluka adalah si Wu, terkena tembakan si begal tadi. Buruknya peluru tembus, si Ep juga tidak bisa berbuat banyak tanpa peralatan bedah. Tapi faktanya di tempat itu segala macam barang ada. Sampai ke kit bedah katanya dikhususkan untuk para gangster yang tidak diterima di rumah sakit. I'm gonna try. Kembali ke Stoneheart Group, si Palmer kedatangan tamu yaitu Kardinal yang katanya memiliki buku Ochido Lumen. Tawar-menawar pun terjadi sampai si Palmer berani membayar $500,000. Tapi nampaknya itu belum cukup karena berdalih ada orang lain yang juga menawar. Si Palmer pun nyuruh sebutin berapa angka yang kau mau, tapi kedatangan si Thomas yang tiba-tiba membuat si Kardinal tidak nyaman dan akan menghubungi kembali si Palmer. Namun si Thomas sempat dengar barang berharga apa sampai kau rela membayar $500,000, tapi si Palmer di sini berkata itu bukan urusanmu. Si Abraham dan si Vasily yang akan keluar Red Hawk. Red Hawk kini dijaga ketat karena sudah dinyatakan kawasan bebas vampir. Ternyata si Abraham balik ke Manhattan. Katedral yang dituju pasti dia juga mau menemui si Kardinal. My apologies, Your Eminence. My clients wish to purchase the Oxido
Lumen. Benar saja, si Abraham mendapat kabar katanya si kardinal memiliki buku Occido Lumen. Dijawab benar, tapi itu bukan sembarang buku, melainkan artefak yang sangat berharga. Melihat dari penampilan mereka berdua, si kardinal meragukan kalian punya uang untuk membayarnya. Tapi si Abraham berdalih kalau yang menginginkan buku itu adalah kliennya, jadi sebutkan saja berapa harganya. Well, the price is now $750,000 in gold. Agreed. Padahal mereka sudah menyanggupi, tapi si kardinal belum deal-dealan. Katanya akan menghubungi nanti. Lantas si Abraham pun bertanya, apakah ada penawaran lain? Jika itu adalah si Palmer, maka kau sedang dalam masalah karena telah berurusan dengan orang yang sangat berbahaya. Tapi dengan legeknya dia berkata, aku mendengarkan dan terima kasih karena telah mengkhawatirkanku. Tapi keputusan si kardinal tetap dia akan mencari harga tertinggi. Lalu nyuruh mereka pergi. Katanya mau keluar karena ada urusan lain. Faktanya si Abraham ngawadul. Dia hanya mau memastikan buku itu benar-benar ada dan apakah si Palmer juga sudah tahu. Jadi tindakan terbaik saat ini kita harus ambil buku itu sebelum si Palmer. Rob a cardinal? Kan glowingnya melebihi glowing ketika masih manusia. Mencoba masuk Red Hook, tapi si Kelly sudah mengira pasti pemeriksaannya ketat. Bahkan sampai menggunakan senario P, makanya dia sudah menyiapkan vampir di mobil belakang sebagai pengalihan. Wah, ada bocil vampir kematian juga yang diselundupkan di bagasi. Si Ep yang mulai membedah si Wu untuk mengeluarkan peluru. Ceritanya berhasil, si Wu nyuruh anaknya supaya membayar si Ep. Tapi kedatangan si Ep ke sini untuk membeli, lantas dia pun nyuruh si Ep supaya ngambil apa saja yang kau butuhkan. Why do you want a rifle? We dissected bullfrogs. Krecap sekali, aroma si Jets langsung kecium. Tinggal langsung mengikuti aroma itu, maka mereka akan sampai ke rumah. Sedangkan Mang Agus jadi lebih dekat dengan keluarga si Resto. Bahkan Mang Agus berhasil membujuk orang tua si Raya untuk pergi. Meskipun Red Hawk dinyatakan bebas vampir, tapi itu bukan sebuah jaminan karena Mang Agus tahu betul lambat laun kota ini juga akan diserang, menyarankan supaya pergi ke Texas. Dan itu disetujui si Naren. Lantas Mang Agus pun langsung bergerak untuk mencari rute teraman. Namun tiba-tiba muncul si Quinlan minta berbicara empat mata. Jelas Mang Agus ini akan kembali direkrut lagi-lagi atas rekomendasi The Ancin, karena Mang Agus juga sempat dilatih oleh si Faun. Namun Mang Agus nolak, bahkan sempat menembak si Quinlan. Tapi dia sangat cepat. Mang Agus pun diminta untuk tenang, lalu membahas saudara ibunya yang telah menjadi korban si The Master. Dan apakah kau sudah siap kembali kehilangan orang tersayangmu? Nicholas? Ya, tiba-tiba si Thomas sudah berada di katedral. Dia pun bertanya di mana buku Occido Lumen, tapi si kardinal tidak mau memberitahunya. Alhasil dia pun terkenyot karena dengan kenyotan si The Master bisa mengakses ingatan si kardinal. Harusnya mereka belum terlambat sih, karena si kardinalnya belum bertransformasi. Si Abraham pun minta si kardinal supaya mengatakan di mana buku itu, karena buku itu satu-satunya yang bisa mengalahkan sang The Master dan mengakhiri wabah ini untuk menyelamatkan umat manusia. Roger Finescu. Jelas si Abraham masih ingat nama itu karena dia adalah bocil yang diselamatkan saat di biara Austriatea. Berarti si bocil kala itu ngebohong dan berita akan temuan mayat si kardinal pun tersiar dalam berita dan disaksikan si Palmer. Pupus sudah harapannya untuk mendapatkan Occido Lumen. Cuma si Koko penasaran sebenarnya si Palmer menyimpan rahasia apa darinya. Jelas si Palmer tidak akan menceritakan masalah buku ataupun si Thomas pada si Koko. Very clearly. Coco, where are you going? Coco? What are you doing? Saat mereka kembali, tapi si Jets malah murung. Si Nora pun minta si Ep untuk menjelaskan apa yang telah terjadi.
Mereka pun naik ke atas, jadi saat di perjalanan pulang, si Jet menyinggung masalah ibunya yang dia anggap masih hidup, makanya terjadi sedikit perselisihan. Karena si Abe gak tahu lagi harus bagaimana cara memberitahu si Jet kalau ibunya yang sekarang itu bukanlah ibunya yang dulu. Yang diomonginnya ngucunghul. Dia ngetuk jendela berkata layaknya seorang ibu yang rindu dengan anaknya, nyuruh si Jet supaya membukakan pintu. Jack? No! No! F? Zach? Come to me. Stay there. F. Zach? Malam ini memang masih bisa mempertahankan si Jet, tapi tidak di malam berikutnya karena si Thomas mendatangi tukang perahu dengan bayaran yang sangat fantastis, bombastis, jelegur. Si Thomas minta supaya diantar menyeberang ke Red Hawk. Tidak banyak, hanya sekitar 20 orang saja dan bayaran itu baru setengah. Akan kuberikan setengah lagi setelah orangku sampai di Red Hawk dengan selamat, sehat walafiat. Keesokannya saat mereka sudah berkumpul tapi tidak menyalahkan si Jet karena bagaimanapun dia masih bocil, gampang ditai-taiin. Cuma masalahnya di sini sudah tidak aman lagi. Mereka pasti akan mengusahakan lebih banyak lagi mendatangkan Strigoi. Jadi satu-satunya cara untuk memperkuat pertahanan adalah memberitahu si Justin supaya menurunkan personilnya di pintu gerbang Red Hawk. Mereka masih diuntungkan karena Red Hawk dikelilingi oleh air jadi bisa fokus ke akses utama. Dan mereka pun tidak buang-buang waktu, langsung OTW menemui si Justin. Cuma si Vasily akan menemui si Pelders dulu yang kini tengah ngungsi karena si Nikki tidak nyaman tinggal bersama mereka. Tapi setelah sampai, si Pelders menolak bergabung yang lagi-lagi alasannya adalah si Nikki. Sedangkan si Abraham yang juga sudah bertemu si Justin, jelas dia hanya mengenal si Nora, Vasily, dan si Pelders. Meskipun tahu dengan si Jess, tapi itu tidak cukup untuk membuat si Justin percaya, malah mereka disuruh merarangkat. Jadi 20 vampir gelombang pertama ini hanya untuk mematikan listrik seluruh kota Red Hawk saja. Maka dari itu tidak ada lagi sinar UV, jadi bisa memasukkan lebih banyak vampir lewat jalur utama Red Hawk. Barulah si Justin percaya lain dengan Pawalcott, dia malah memilih kabur. Alright, Okay. come on. It's like old times, huh? Right there, 50 yards out. Here they come. Oh, wait. Fire! Watch out, watch out! That was a probe. Test our defenses. We gotta put more people on these barricades. Cuma si Vasily berkata kita tetap membutuhkan sinar UV, cenah gengs. Kumaha tuh iya. Jadi mohon izin pergi ke PLN. Akan kami usahakan untuk menyalakan kembali listrik, tapi si Abraham akan kembali ke rumah karena dia punya firasat si Thomas sedang mencarinya. Jadi si Abraham akan menunggunya di rumah si Pelders yang mendengar ada suara tembakan. Dia pun akan segera bergabung dengan Abraham CS dan minta si Nikki supaya tetap di sini. You think they're calling to each other? Melihat
Melihat jumlah vampire yang semakin edan bagaikan misi bunuh diri, jadi si Justin pun pergi ke kota mengumumkan situasi darurat ini. Percuma berdiam diri juga, jadi si Justin minta supaya semua warganya ikut berpartisipasi untuk mempertahankan Red Hawk. Let's pick up the pace, huh? PLN dijaga ketat oleh beberapa vampir, tapi itu bukan masalah. Selagi bukan bocil vampir, kematian mah gampang, karena yang menjadi masalah bagi mereka adalah tidak tahu cara menyalakan listriknya. Dirasa ruangan ini lebih aman, si Ep akan pergi untuk membantu si Abraham. Every bullet counts! They're coming! Hold your fire till they're right on top of us! Fall back! Fall back! Quickly! Citizens to the barricade! There's got to be something in here. We did it. We're back on the grid. Son of a bitch. It's over! You did great. We did it. Nora! Ya, si Kelly tahu si Jets di situ dari mata vampir penjaga yang ditransfer ke mata si Kelly oleh si The Master. Seperti biasa, pemeran utama itu haram terinfeksi. Alih-alih ngenyot malah ngegabruk gak jelas. Jadinya keburu datang bantuan. Dr. Martinez, where are you? Si Thomas yang sudah sampai di rumah, tapi di sana sudah sunyi sepi karena si Abrahamnya ada di luar, dan juga si Ep yang sudah berada di posisi. Arjen! He's coming for you, Ephraim! Sempat ucing-ucingan, lalu kenapa si Thomas sangat bergairah pada si Ep? Karena si Ep tak kalah berbahaya, takutnya membuat ulang senjata biologis, jadi si Thomas akan merubah si Ep saat ini juga. I can smell your sweat. Kabur lagi, agah nawe, sok jago tapi kabur-kaburan wae, ketembak dikit, ngabret lagi, ceehan pisan si Thomas. Setelah mendeklarasikan kemenangan yang akan dijadikan sejarah baru dunia perkenyotan, bukti kalau warga New York itu kompak dan bisa melawan para vampir, tidak ada waktu istirahat bagi si Ep yang kini akan merealisasikan rencananya untuk membunuh si Palmer. Si Pelders yang mengetahui rencana itu pun ikut bergabung dan sedang mencoba menyadap Stoneheart Group, sedangkan Pa Walcott dan si Justin kini berada di Upper East Side atas saran Pa Walcott. Tanpa diduga, tiba-tiba saja si Justin mengeluarkan kebijakan baru akan menarik iuran dari setiap warga sebesar 1% dari nilai properti yang dimiliki. Dan dana tersebut 100% akan dialokasikan ke militer untuk memperkuat pertahanan, karena si Justin merasa ini adalah yang terbaik. Mengingat warga Upper East Side ini kaya-kaya, pasti kalian lebih memilih uang daripada berjuang dengan darah seperti yang dilakukan warga Red Hook. Cuma hal itu nampaknya kurang disetujui oleh Pa Walcott yang memiliki hubungan spesial dengan para miliarder kota. Beralih ke si Palmer yang lagi bucin-bucinnya mendatangi kediaman si Coco yang waktu itu ngambek Thea. Dengan rayuan mautnya dia berkata, "Oh, Coco, semenjak kamu marah-marah sampai meninggalkanku begitu saja,
Napasku terasa bengek, Koko, karena separuh napasku sudah ada padamu. Kembalilah, Koko. Nanti kita beli melon biar jadi Koko melon. Sontak kata-kata si Palmer yang menembus merasuk ke dalam jiwa si Koko, dia pun seketika luluh. Di sisi lain, mereka berdua membantu si Abraham untuk melacak si Ponescu. Masalahnya, si Abraham kekurangan informasi, jadi yang bisa dia lakukan adalah mendatangi setiap orang di New York yang memiliki nama tersebut. Vampir itu memang bernama Ponescu, tapi rupanya bukan Ponescu yang dicari. Dari 4 nama, baru 2 yang mereka kunjungi, berharap dari 2 nama tersisa, salah satunya adalah Ponescu yang menyimpan The Lumen. See? Your desk is just as you left it. Si Palmer sudah kembali ke Stoneheart bersama si Koko, tapi tidak lama dari itu Pak Walcott juga datang. Dia ngadu masalah si Justin, bukan karena tahu di balik penyebaran virus ini adalah si Palmer, melainkan karena posisi sebagai wali kotanya terancam. Jadi dia minta bantuan si Palmer supaya melakukan sesuatu, namun entah apa yang akan dia lakukan. Yang jelas si Palmer akan datang ke konferensi persnya si Justin. Kesempatan itulah yang akan si Abe manfaatkan untuk nge-headshot si Palmer. We need to get moving. Say goodbye to eternal life, you son of a bitch. Kembali ke si Abraham, nama ketiga yang mereka kunjungi, sedikit memberi harapan karena si Ponescu yang ini seorang kolektor buku. Namun itu juga malah jadi masalah karena harus mencari buku dalam tumpukan ribuan buku. Si Abe yang sudah bersiap tinggal nunggu kedatangan si Palmer saja. Penjagaan memang ketat, tapi itu bukan masalah. Si Abe hanya tinggal nunggu momen saja. Now, do it. Yang kena malah si Koko, sang pujaan hati. Mereka pun langsung kabur tanpa tahu targetnya sudah tepat atau tidak. Run! I got him! Madison! Hey! Hey, you! Run! I got him! Madison at 56! Please, asshole! Apes coy, berita pun langsung tersiar di radio dan itu terdengar oleh si Nora. Mendengar dari ciri-ciri tersangka, si Pasili pun teringat dengan rencana si Abe dan yang si Cewewe itu pasti si Pelders. Make sure the IV is running well. Baru juga mau baikan, mana gombalan kali ini gak bisa langsung nyembuhin si Koko. Tapi nyareatnya mah gak main-main, gengs. Dokter spesialis pribadi langsung diturunkan. Si Thomas juga sampai hadir karena dia tahu dari si The Master. Lantas si Palmer pun minta supaya dipertemukan dengannya saat ini juga. Bahkan ngancam si Thomas jika si The Master gak datang menyelamatkan si Koko, maka si Palmer akan resign, gak akan memberi bantuan apapun lagi. Yes. I think I do. Gini nih kalau aki-aki bucin tuh. Rariwe. Operasi memang berhasil dan kondisi si Koko juga sudah stabil. Cuma kerusakan parah pada si Koko, kemungkinan dia mengalami cedera neurologis. Entah itu otaknya yang kena atau sumsum tulang belakangnya. Yang jelas untuk saat ini kita hanya bisa menunggu, biarkan dia beristirahat. Kembali ke si Abe, bukan masalah kecil sih yang sedang mereka berdua hadapi ini. Tiba-tiba saja si Pelders dipindah secara paksa. Yang tidak lama dari itu si Palmer datang mengunjungi si Abe. Sempat syok melihat dia masih hidup. Lantas si Abe pun bertanya, lalu siapa orang yang telah aku headshot? You shot an innocent woman. The world will not even notice when you die.
gagal maning son. Tinggal satu nama lagi, tapi kita kembalikan dulu ke si Palmer. Rupanya permintaan si Palmer di ACC si The Master, hal serupa yang dilakukan si The Master ketika si Palmer sekarat, seketika si Coco pun kembali sehat. Dan kini si Coco pun tahu semua rahasia si Palmer yang bersekutu dengan vampir legenda The Master. I can help you! Thank you. Apakah si Pasili yang membawa vampir itu untuk menyelamatkan si Ep? Cuma si Ep sendiri tidak tahu si Pelders dibawa kemana. Untungnya ada satu petugas yang selamat. Dengan sedikit paksaan dia pun memberitahu kalau si Pelders dibawa oleh temannya ke Hotel Mayfield. Tinggal nama terakhir, kalau benar cuma ada 4 nama, harusnya buku Ochido Lumen ada di sini. Tapi faktanya sudah kesana kemari sampai ngawut-ngawut yang gak penting, Ochido Lumen tak kunjung juga ditemukan. Tapi ada cenah gengs, tapi tiba-tiba si Abraham didagorin. Lantas siapakah orang tersebut? Apakah tukang batagor? Oh my god, si Pelder sudah sama si Thomas. Ternyata dia diculik ketika akan dibawa ke hotel. Niatnya mau ngenyot, malah kekenyot. Pala dusing. Jadi seperti itulah katanya nasib si Pelders nanti yang akan dijadikan makanan penutup. Rupanya yang ngedagor si Ponescu asli. Dia heran terkaget-kaget kalau si Abraham ini adalah orang yang waktu itu menyelamatkannya. Tapi meskipun begitu sama sekali tidak ngaruh, si Ponescu tidak mau melepaskan si Abraham. Katanya buku ini sudah ada yang nawar dengan harga tinggi. Beralih ke Mang Agus yang sudah mau memberangkatkan keluarga si Raya. Foto-foto dulu sebagai kenang-kenangan. Sementara itu si Pasili yang sudah di area hotel menemukan mobil ladusing terparkir dengan pintu keadaan terbuka. Ada petunjuk tentang kebenaran kalau si Pelders ada di sini. Cuma masalahnya dibawa kemana dia sekarang. Tapi si Pasili menemukan ada kejanggalan, di mana ada 2 hotel Upin Ipin, tapi yang satunya nyala dan yang satunya lagi modar. Punya pirasat mungkin si Pelders ada di yang poek. Mang Agus yang sudah sampai di perbatasan sempat terkendala karena Mang Agus tidak punya surat izin, semacam izin keluar di dalam. Tapi rupanya semua itu tidak jadi masalah karena Antek si Quinlan datang. Siapakah cenah sebenarnya dia ini, karena dengan mudahnya bisa meloloskan Mang Agus hanya menggunakan selembar kertas. Tapi si Silver Angels tiba-tiba keluar cenah dia malah pengen bergabung dengan Mang Agus. Ya, cara unik yang dilakukan si Thomas dalam perkenyotannya kali ini, si Pelders didandanin dulu dan spotnya pun agak lain. Beruntung si Pelders tadi sempat ngambil semprotan cabe, sedangkan si Pasili DKK masih di terowongan. Si Pelders yang lari malah mendapatkan jalan buntu karena sudah ditembok. Teriakan minta tolongnya terdengar oleh mereka dan bisa mendengar jelas suara si Pelders dari balik dinding. Sekuat tenaga si Pasili membuat lubang.
Untungnya tepat waktu, tapi lebih tepatnya sengaja ya mah si Thomasnya bertele-tele, gak seperti mau ngenyot yang bukan menjadi pemeran utama, makanya mereka selalu selamat dan segera membawa si Pelders yang trauma berat pulang ke rumah. Keesokannya, si Ponescu yang akan menemui si pembeli buku terlihat penjagaan yang sangat ketat dan ternyata orang itu adalah si Alonso yang minta supaya menunjukkan bukunya. Sedangkan di rumah, si Nora mendapat kabar dari si Justin kalau kakek neneknya si Jets masih hidup. Jadi si Nora diam-diam minta tolong si Justin supaya melacak mereka yang kini posisinya berada di Sea Island. Tujuannya untuk memberi tempat aman pada si Jet supaya pengerjaan senjata biologis bisa maksimal tanpa mengkhawatirkan si Jet. Sebenarnya si Abe keberatan karena selama ini selalu berusaha untuk mendapatkan hak asuh si Jet. Tapi mau gimana lagi si Abe juga tidak ada pilihan lain selain secepatnya menyelesaikan wabah ini. Sedangkan si Pelders dia sangat berterima kasih karena si Pasili sudah menyelamatkannya. Tapi secara mengejutkan si Pelders minta maaf, katanya dia mau kembali ke sini Ki. Dan si Pasili juga tidak bisa berbuat banyak, mungkin ini memang yang terbaik untuk si Johnny beristirahat. Atas perintah si Quinlan, mereka berdua mendatangi penjara yang sempat disinggahi Mang Agus, yang mana penjara juga sudah terjarah vampire. Petugas semua tewas kecuali yang di dalam sel semua tahanan selamat. Dan itulah tujuan Mang Agus datang ke sini, akan membebaskan mereka semua untuk direkrut menjadi timnya sesuai arahan si Quinlan. Tapi ternyata ada satu polisi yang selamat karena dia ngumpet di dalam sel. Namun ketika dibebaskan ternyata si polisi itu yang suka nyiksa para tahanan. Suara tembakannya membangunkan para vampir. Let's go! Cuidado! Pégale! Dale, dale! Let's go! You got them all! Setelah mendapatkan Dolumen, si Abraham langsung dipanggil. Mengetahui Oci Dolumen sangat berharga karena juga diminati oleh orang terkaya yaitu si Palmer. Benda pusaka si Abraham pun nilainya tiba-tiba turun dan kurang. Si Alonso lebih memilih melelang buku itu. Meskipun sudah diperingati kalau buku jatuh ke tangan si Palmer maka dunia akan tamat. Tapi si Alonso bak seperti Tuan Crab, baginya uang adalah segalanya. Situasi ini membuatnya semakin kaya sampai bisa membeli pulau ini dan sangat yakin kalau dirinya akan tetap aman jika berada di sini. Tomorrow then. Si Justin didatangi seorang detektif. Faktanya si Walcott telah almarhum. Mendengar itu pun dia kaget parah. Pak Walcott rupanya ada yang nge-headshot. Tujuan detektif adalah untuk meminta keterangan karena Pak Walcott sering bersama si Justin. Jelas dia pun tidak tahu apa-apa, malah aku kaget loh mas, sumpah. Oke lah kalau begitu. Asal kau tahu saja banyak orang yang memanfaatkan kekacauan ini demi keuntungan pribadi tapi tidak di bawah pengawasanku. Tidak ada jalan lain sih selain minta bantuan The Ancient. Gak tahu usaha apa, yang jelas mereka sangat kaya, jangankan uang, emas saja bukan masalah. Namun yang jadi masalahnya mereka tidak bisa mempercayakan kekuatan besar Dolumen padamu, karena itu juga bisa membunuh mereka. Si Abraham pun memberi pilihan siapa ancaman yang lebih besar, diriku atau si The Master dengan dukungan finansialnya si Palmer. After I've examined it, I'll turn it over to the ancients. Agreed. Si Justin rupanya sudah ada janji dengan si Palmer. Roman-romannya mah si Palmer nih yang telah membunuh si Walcott karena dia berencana untuk memberikan dukungan penuh pada si Justin untuk maju menjadi direktur khusus keamanan yang bertugas melancarkan serangan habis-habisan untuk mengatasi wabah mengerikan ini. Predut ya gengs, katanya semua ini sudah dibicarakan dengan para dewan kota dan mereka semua sudah setuju. Sumpah si Palmer ini gercep banget gengs, pelantikan pun langsung dilakukan.
Dianya mah hanya menyaksikan kemenangannya dari kantor Stoneheart. Yang tidak lama dari itu si Thomas datang untuk minta bantuannya karena pelelangan buku akan segera dilakukan. Si Palmer tahu betul si Abraham pasti akan kalah dan dia akan mencoba merebutnya dengan paksa dariku. Si Thomas pun memotong, maka dari itu The Master tidak bisa mempercayakannya padamu. Aku sendiri yang akan pergi, jadi siapkan saja saldonya. Tapi si Koko ini setelah disembuhkan jadi sangat berbeda. Dia berkata supaya si Palmer tidak memberinya emas karena seperti tidak dihargai, hanya mau bantuannya saja. Namun seperti yang kita tahu, cairan putih itu sifatnya sementara. Alright. See to it that funding's in place tomorrow morning. Agreed? Consider it done. Si Pelders yang akan menjemput si Nicky nampaknya dia sudah insaf, memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang ini dan lebih memilih pergi bersama ibunya ke tempat yang lebih aman. A bioweapon. We already tested it on the Strigoi. Si Ebb menemui si Justin untuk membicarakan senjata biologis, minta dukungannya untuk melakukan produksi massal seperti fasilitas bio, bahan baku, dan beberapa orang untuk dijadikan tim. Hal itu di ACC si Justin, cuma sebelum itu si Ebb akan mengantar dulu si Jets ke rumah neneknya, minta 3 izin perjalanan dan 3 tiket ke DC. Jadi Mang Agus dan 20 napi yang dibebaskan ternyata akan diutus untuk mengintai proses lelang, dan faktanya... I don't know, man. The old bird is pretty tough. What if he doesn't get convinced? Kill him and take it. Wah, jadi ini toh yang sedang dikerjakan si Thomas. Seperti tempat jagal, katanya kandang-kandang ini akan diisi biri-biri. Tibalah saatnya bagi si Jets untuk pergi. Dia berpamitan pada si Abraham, si Vasily yang sedang memodif mobil karena tahu pelelangan itu bukanlah pelelangan biasa. Berhenti sejenak untuk berpamitan dengan si Jet. Si Ebb pun memberikan doa semoga buku itu berhasil kalian dapatkan. Si Koko ini setelah mengetahui tentang immortality, sifatnya jadi berubah, mendesak si Palmer supaya tidak gampang diperintah, harus mendapatkan kewibawaan dan penghormatan demi darah The Master untuk immortality kita. Berkat bantuan si Justin, mereka berdua bisa keluar dengan mudah, namun ternyata di sana sudah ada si Kelly yang memantau. Kereta pun tiba, tapi mereka sama sekali tidak menyadari itu. Ajaibnya, mereka sebangku dengan si Vanescu yang membawa uang banyak hasil penjualan The Lumen. Jelas mereka tidak saling mengenal. Para napi semuanya dipertemukan dengan si Quinlan, tapi ada satu napi yang nengtreng karena melihat si Quinlan adalah vampire, sama seperti yang berkeliaran harus dibunuh. Anyone else? Then let us fight. Welcome, Professor. Betapa kagetnya mereka karena yang datang bukan si Palmer. Setelah diperiksa dan memverifikasi akun yang digunakan untuk pembayaran, lelang pun dilakukan. Highest dollar value bid wins. $5 million. 10 million. All right. 50. 30 million. 50. 100 million. 200 million. 300 million. Oh. Lelang gila-gilaan membuat si Alonso panik. Dia pun memberi aturan baru yang bisa membawa pulang buku ini adalah dia yang memiliki saldo terbesar di akunnya. Agreed. Agreed. All right, we'll start with Mr. Satrakian here. $323 million. All right. What about the German here? What's he got? $351.8 million. Gedean si Palmer, gengs. Duitnya gelo. Ya, pemenangnya pun sudah ditetapkan dan segera nyuruh anak buahnya supaya mentransfer seluruh saldo ke rekeningnya. Namun, pada saat akan menyerahkan bukunya, saldo tersebut tidak bisa ditransfer karena tiba-tiba akun si Thomas dibekukan. Pasti itu adalah pengaruh si Koko. Tidak ada lagi tawar-menawar, pemenang pun dialihkan pada si Abraham. Si Thomas juga tidak bisa berbuat banyak. Tapi si Abraham juga harus waspada, gengs. Tidak boleh leha-leha karena si Thomas pasti akan berusaha merebutnya kembali. $323 million.
Mereka kini terjebak karena sudah tidak bisa menjalankan lagi mobil, terkepung dan hanya bisa melawan tipis-tipis. Seketika tubuh si Thomas diambil alih oleh si The Master. Cemen, kau kukira akan turun untuk berebut The Lumen, dan seperti biasa si Thomas tukang kabur-kaburan. Lain dengan Mang Agus yang mencari si Abraham, tapi rupanya mereka sudah pergi. Persiapan yang sungguh sangat matang dari si Vasily. Ternyata kereta delay dan baru mau berangkat si Ep yang akan pergi membeli makanan, tapi belum juga mendapatkannya. Gila, ratusan vampir dikerahkan hanya untuk menghentikan kereta. Tapi kita alihkan dulu ke Stoneheart Group. Si Thomas kecewa berat karena si Palmer seperti sudah mempermainkan dan mempermalukannya. Terlebih itu sudah termasuk kategori pengkhianatan pada si The Master. Si Palmer pun mengungkapkan kalau tim keamanan khususnya bisa merebut kembali The Lumen sebelum si Abraham menerjemahkan sampulnya. Tapi dengan satu syarat, si The Master harus menghormatiku dengan cara memberikan darahnya. Nah kan, mamam tah katanya pelajaran buat si Palmer. Karena yang dipegang si The Master adalah perjanjian awal, si Palmer harus memuluskan dulu setiap rencananya. Baru ketika berhasil akan diberikan immortality, kali ini si Coco sudah dipastikan benar-benar modar. Kembali ke kereta, alih-alih menunggu, si Nora malah ngajak si Jet supaya keluar duluan. Yang ada si Ep malah kesusahan nyarinya. Namun ada yang aneh, biasanya bocil vampir kematian susah dibunuh karena kecepatannya. Tapi kini si Ep malah dengan mudah membunuh dua bocil vampir sekaligus, sedangkan si Nora dihadang oleh si Kelly. Come on! Kekenyot geng, sungguh di luar kebiasaan. Tebasan pedang si Nora biasanya membuat vampir suka bararuntung, tapi kali ini si Kelly terluka pun tidak. Tubuhnya seperti terbuat dari besi dan baja. Lalu apa cenah sebenarnya yang sedang direncanakan oleh si The Master terhadap si Jet? Kan benar Mang Agus masuk gorong-gorong juga untuk menjalankan perintah si Quinlan, namun situasinya sulit. Si Quinlan pun tiba di sana dan si Abraham tidak mau memberikan The Lumen karena The Ancient pasti akan menghancurkannya, termasuk bagian dari yang diinginkan si The Master. Si Abraham tahu apa yang diinginkan si Quinlan, jadi biarkan aku mempelajari apa yang aku cari. Setelah itu kita gunakan buku ini untuk memancing si The Master. Si Ep yang baru menemukan si Nora, namun keadaannya sudah tersebar banyak cacing di dalam tubuhnya. Si Nora memberitahu si Ep kalau si Kelly membawa si Jet, tapi dia tidak merubahnya. Si Ep juga tidak bisa membunuh si Nora, dia lebih memilih mencari jalan lain. Akan berusaha mencari penawarnya sekuat tenaga, tapi si Nora lebih memilih bundir.
Kacau, gengs. Apakah akan ada pengganti si Nora? Lalu seperti apa cenah kisah selanjutnya? Apakah si Ep masih memiliki semangat untuk menghadapi ini seorang diri? Lalu bagaimana sikap si Palmer? Apakah dia akan tetap membantu si The Master? Dan apakah si Abraham bisa membunuh si The Master? Kita ketemu lagi di next video, oke? Salam perkenyotan.